kabarnya hari ini? Selamat pagi, Mbak. Alhamdulillah, Mbak. Baik. Pagi, Mbak. Pagi Mbak, baik Mbak. Baik ibu-ibu, perkenalkan saya perawat Ayu. Di sini saya bersama rekan saya perawat Lisa. Tujuan kami di sini akan memberikan penyuluhan mengenai perdarahan postpartum atau perdarahan setelah melahirkan. Sebelumnya, apakah ibu-ibu di sini saat melahirkan terjadi perdarahan? Ya, Mbak. Dulu waktu saya melahirkan anak saya yang kedua, saya mengalami pendarahan yang cukup banyak. Kemudian, bagaimana Bu agar perdarahannya berhenti? Waktu itu saya dikasih obat sama bidan, tapi lupa nama obatnya, Mbak. Iya, saya juga waktu melahirkan ada pendarahan, tapi tidak terlalu banyak. Baik, nanti kita bahas lebih lanjut ya mengenai perdarahan postpartum. Baik, Mbak. Baik, Mbak. Baik, yang akan kita bahas pada penyuluhan hari ini yaitu pengertian postpartum, kemudian penyebab, tanda gejala, komplikasi, dan juga cara penanganan. Bagaimana cara untuk mencegah perdarahan postpartum? Kira-kira nanti waktu yang saya butuhkan kurang lebih 60 menit ya Bu. Iya, Mbak. Kita mulai yang pertama yaitu pengertian postpartum. Sebelumnya, apakah ibu-ibu mengetahui apa itu perdarahan postpartum? Pendarahan yang terjadi saat melahirkan. Perdarahan akibat dari melahirkan bayi, Mbak. Pendarahan yang terjadi saat ibu melahirkan bayi dengan keluar darah banyak. Baik, benar semua ya Bu. Jadi perdarahan postpartum itu merupakan hilangnya darah lebih dari 500 cc yang terjadi pada persalinan pervaginam. Kemudian lebih dari 100 mili yang terjadi pada setelah persalinan abnormal. Kemudian untuk penyebabnya antara lain antonia uteri, cedera atau trauma, kemudian jaringan, dan kelainan koagulasi. Mbak, untuk penyebab trauma atau cedera gitu bagaimana ya, Mbak? Baik, saya akan menjelaskan satu-satu ya mengenai penyebab dari perdarahan postpartum. Yang pertama yaitu antonia uteri. Antonia uteri merupakan suatu keadaan di mana uterus tidak dapat berkontraksi dan akan menyebabkan darah yang keluar dari uterus tidak dapat berhenti secara alami. Kemudian cedera. Cedera merupakan robeknya pada jalan lahir karena ukuran bayi yang terlalu besar. Oh, jadi trauma atau cedera itu karena ada robekan setelah melahirkan ya, Mbak? Iya benar Bu, jika ada robekan pada jalan lahir itu kemungkinan bisa terjadi perdarahan Bu saat melahirkan. Nah baik, boleh dilanjutkan untuk penjelasannya. Selanjutnya yaitu jaringan atau tisu. Jaringan atau tisu yaitu adanya sisa jaringan yang menempel pada uterus sehingga dapat menyebabkan sumber perdarahan. Kemudian yang terakhir yaitu kelainan koagulasi darah. Terjadi perdarahan yang menyebabkan hilangnya faktor yang dibutuhkan darah. Baik ibu-ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Mbak. Tidak ada, Mbak. Tidak Mbak. Baik, kita lanjutkan untuk tanda dan gejala postpartum ya ibu-ibu. Tanda dan gejala postpartum antara lain nyeri perut bagian bawah, kemudian tekanan darah menurun, keringat dingin, nafas cepat, dan lain-lain. Begitu ya Bu. Mbak, kenapa tekanan darahnya bisa menurun? Iya Bu, jadi pasien lemas karena kehilangan darah. Oleh karena itu tekanan darahnya menurun. Begitu ya, Mbak. Iya Bu, benar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh perawat Lisa ya. Baik, terima kasih perawat Ayu untuk waktunya. Baik, kita lanjutkan ya ibu-ibu. Untuk selanjutnya yaitu komplikasi perdarahan postpartum.
Untuk komplikasi perdarahan postpartum ini ada dua, yaitu shock hemorragik dan anemia. Mbak, kenapa anemia bisa masuk ke komplikasi pendarahan postpartum? Baik, saya jelaskan dulu ya Bu mengenai komplikasinya. Jadi yang pertama ada shock hemorragik. Kenapa terjadi shock hemorragik? Karena ini terjadi dari perdarahan yang keluar terlalu banyak dan ibu akan mengalami shock dan bisa menurunkan tingkat kesadaran akibat darah yang keluar itu terlalu banyak. Kenapa saat shock itu ibu jadi menurun tingkat kesadarannya ya Mbak? Baik Bu, kembali lagi tadi yang seperti sudah dijelaskan oleh perawat Ayu mengenai tanda dan gejala perdarahan postpartum kan salah satunya penurunan kesadaran. Nah, penurunan kesadaran ini karena terlalu banyak darah yang keluar, kemudian ibu akan mengalami shock dan tingkat kesadarannya jadinya akan ikut menurun, begitu ya Bu? Baik, Mbak. Kita lanjutkan ya untuk yang kedua yaitu anemia. Anemia ini terjadi akibat darah yang banyak keluar dan menyebabkan perubahan kemostatis dalam darah. Jika anemia tidak segera ditangani, maka akan menjadi masalah yaitu pusing dan juga bisa berdampak pada asupan bagi bayi ya Bu ya. Bagaimana cara mencegahnya, Mbak, agar tidak terjadi pendarahan? Pertanyaan yang bagus ya Bu. Selanjutnya, cara penanganan perdarahan postpartum itu ada beberapa metode, yaitu salah satunya memijat rahim, menekan pembuluh darah dengan balon khusus, mengeluarkan jaringan sisa plasenta dengan tindakan kuret, dan meresepkan antibiotik. Nah, kita bahas satu persatu ya Bu ya. Untuk yang pertama yaitu dengan memijat rahim. Tujuan dilakukan pijat rahim ini yaitu jika perdarahan terjadi karena otot rahim yang lemas, tindakan dilakukan yaitu memijat rahim pasien untuk merangsang kontraksi sehingga perdarahan dapat berhenti. Selain itu, pasien juga dapat diberikan obat oksitosin untuk memicu kontraksi rahim. Pada pemberian oksitosin dapat dilakukan melalui dubur, infus, atau disuntikan langsung ke otot. Baik, Mbak. Untuk yang selanjutnya yaitu dengan cara menekan balon khusus. Cara ini dilakukan apabila perdarahan disebabkan oleh luka robekan. Biasanya dokter akan memasukkan kasa atau balon yang kemudian dikembangkan di dalam rahim. Tujuannya yaitu agar pembuluh darah di tempat terjadinya perdarahan bisa tertekan sehingga darah dapat berhenti. Apa tidak sakit saat balonnya dimasukkan ke dalam rahim? Tidak Bu, jika ada luka robekan tujuannya agar bisa menyumbat perdarahan yang keluar. Oleh karena itu, balon tersebut dikembangkan rahim agar perdarahannya berhenti. Begitu ya Mbak. Baik Mbak. Nah, cara yang ketiga yaitu dengan mengeluarkan jaringan sisa plasenta dengan tindakan kuret. Pada kasus perdarahan postpartum akibat jaringan plasenta yang masih tertinggal di dalam rahim, biasanya dokter akan melakukan tindakan kuret untuk mengeluarkan jaringan yang tertinggal. Untuk penanganan perdarahan postpartum yang terakhir bisa dengan meresepkan antibiotik. Ini biasanya diberikan pada pasien yang mengalami perdarahan akibat infeksi. Oleh karena itu penanganannya dengan memberikan antibiotik. Baik Bu, kurang lebihnya seperti itu ya materi mengenai perdarahan postpartum setelah melahirkan. Apakah ada yang ditanyakan Bu atau mungkin ada yang belum jelas untuk bagian mana? Boleh ditanyakan ya Bu. Mbak mau tanya, jika tindakan penanganan pendarahan itu sudah dilakukan semua, tetapi masih terjadi pendarahan, itu bagaimana ya Mbak? Nah, apabila keempat cara tersebut sudah dilakukan tetapi masih saja perdarahan, biasanya dokter akan melakukan tindakan operasi seperti operasi pengangkatan rahim atau histerektomi. Baik Mbak. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Sudah cukup, Mbak. Sudah jelas, Mbak. Kesimpulan penyuluhan hari ini yaitu perdarahan postpartum adalah kehilangan darah lebih dari 500 cc pada persalinan pervaginam dan lebih dari 1000 mili untuk persalinan abnormal. Terima kasih atas antusiasnya. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Mbak. Tidak Mbak.
akhiri ya ibu-ibu. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Mbak, terima kasih Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.